Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan kalau kita diberi kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dalam renungan doa pagi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalan. Di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kehidupan kami semua. Pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga merenungkan firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keberadaan kami dalam tangan-Mu, sebab kami tahu kami sebagai manusia adalah yang terbatas Tuhan dan penuh dengan kekurangan, tetapi kami punya Allah yang hidup, punya Allah yang kuat yang dapat kami andalkan dan kami percaya. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami seutuhnya, seluruhnya, jiwa, roh dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Kau urapi kami semua pendengar jemaat Tuhan dan juga hamba Tuhan, untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus biar mengurapi kami semua, pendengaran, pikiran, bahkan hati kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan. Ya, sebenarnya ini terambil dari lirik, ya, dari lirik pujian yang barusan kita nyanyikan, yaitu serahkanlah hidupmu padanya. Nah, dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, ini pemazmur, ya, Raja Daud waktu itu dia menyerukan ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Ya, dia sadar betul bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, dia menyerahkan keberadaannya kepada, ya, pemilik hidupnya, yaitu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya. Ya, Daud tidak saja menyerahkan hidupnya, tetapi berpasrah atau berserah sepenuhnya kepada Allah, percaya sepenuhnya kepada Allah. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak, ya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan tindakan atas hidupnya Daud. Ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau saja kita dapat menyerahkan seluruh hidup kita, ya, seluruh hidup kita. Hidup ini sangat penting, ya. Hidup ini berarti bicara tentang seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Bukan saja satu hal yang kita serahkan kepada Allah, hanya beberapa hal, beberapa masalah, tapi seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak cukup sampai di situ, tapi harus percaya, ya, percaya bahwa
Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, karena Dia tahu, Dia lebih mengerti apa yang terbaik yang harus Dia lakukan untuk menyelesaikan atau menolong kehidupan kita. Ya, secara manusia tentunya kita terbatas, pikiran kita terbatas, ya, kemampuan kita terbatas karena kita adalah manusia yang fana, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Nah, Mazmur 37 ayat 5 ini kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup mengatakan, apapun yang kau lakukan, jadi apapun yang kita lakukan, serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Berarti tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kita kerjakan lagi berdasarkan keinginan sendiri, tapi menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Ya. Baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, karir, apapun ya, pelayanan kita, itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Percayalah. Nah, kembali ada kata-kata percaya bahwa Ia akan menolong engkau untuk melaksanakannya. Ya. Kita perlu penolong, ya, lewat Roh Kudus-Nya. Roh Kudus adalah Roh penolong, ya. Dan Ia pasti, katakan pasti, ya, pasti berarti ada suatu keyakinan yang penuh, ya, atas hal yang diserahkan kepada Tuhan itu adalah bahwa Allah pasti menolong kehidupan kita semua, ya. Ya. Di dalam Mazmur 37 ayat yang 5 mengatakan demikian, ya. Selanjutnya kita mau melihat di dalam Mazmur juga, ya, pasal yang ke-55 ayat 23, ya. Kalau tadi menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan dan percaya. Nah, dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan serahkanlah khawatirmu, ya. Kekhawatiran kita, apa yang kita takutkan, yang kita pikirkan, masa depan kita, apa yang akan kita makan, apa yang kita mau minum, yang mau pakai, ya, seluruh kehidupan, kebutuhan primer kita, seringkali kita khawatir akan hal itu. Nah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ada amin? Ya. Dia pasti akan memelihara kita. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Asal kita mau hidup benar, hidup kudus, mau untuk disucikan, kita tidak akan goyah. Ya, mengalami suatu masalah hari-hari ini, banyak hal-hal yang menakutkan, ya, yang mengerikan yang kita dengar lewat media massa. Tapi orang benar yang tetap berpaut kepada Allah tidak akan goyah. Karena apa? Karena dia menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka hidupnya terpelihara, ya. Sebab apa? Sebab kekhawatiran ini kalau di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 27, ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak dapat menambah atau sehasta saja dalam hidup kita, ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan, ya, sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta saja ini dalam hidupnya ini bicara soal perpanjangan usia, perpanjangan umur. Tidak bisa. Malah kekhawatiran itu bisa membuat kita itu pendek umur, ya, dalam tanda kutip, ya, karena dia memikirkan stres, ya. Kalau orang stres bisa sakit, ya, menyerang. Ada seorang ahli medis mengatakan bahwa kalau orang yang stres, ya, yang banyak pikiran, khawatir, itu bisa menyerang organ-organ yang lemah dalam tubuhnya. Nah, itu bisa membuat orang itu pendek umur, dalam tanda kutip, ya. Makanya firman Tuhan, kekhawatiran itu tidak bisa menambahkan sehasta saja, tidak bisa memperpanjang usia kita. Jadi untuk apa lagi khawatir? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah seperti dalam Mazmur tadi, ya. Maka Ia pasti, ya, Ia akan bertindak. Ya. Tadi serahkanlah hidup. Terus yang sekarang serahkan kekhawatiranmu. Nah, kita mau melihat lagi di ayat firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, yang mengatakan apa saja yang harus kita serahkan kepada Allah. Perbuatan kita. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Kerap kali kita memikirkan suatu rencana berdasarkan pemikiran kita sendiri, tidak mau menyerahkan itu kepada Allah. Merencanakan itu seharusnya minta keputusan Tuhan. Nah, setelah rencana itu dibuat, tentunya
dilakukan. Nah, perbuatan kita pun untuk menggenapi rencana yang sudah kita buat atau berdasarkan pergumulan itu harus juga diserahkan kepada Allah. Serahkanlah perbuatanmu. Nah, dalam terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Amsal 16 ayat 3 mengatakan, percayakanlah kepada Tuhan semua rencanamu. Ya, kalau kita berdoa pada Allah, Tuhan, aku letakkan rencanaku di dalam tangan. Ya, aku meletakkan rencanaku, asalkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah, maka rencana itu akan berhasil. Maka kau akan berhasil melaksanakannya. Percayakanlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang rencanamu tidak sesuai, ya kita harus berani ambil keputusan untuk membatalkannya. Ya, karena tidak sesuai, ya Tuhan tidak suruh kita melakukannya. Makanya sangat penting untuk menyerahkan rencana kita kepada Allah. Ya, di dalam terjemahan baru ya dikatakan, serahkanlah perbuatanmu juga kepada Tuhan. Ya. Sekarang kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang 30 ayat yang ke-8. Ya, firman Tuhan berkata, sekarang momennya adalah saat ini, pagi ini, ya Bapak Ibu yang sudah terlanjur ya mendengarkan firman Tuhan sekarang, ya janganlah tegar tengkuk. Berarti jangan lagi mengeraskan hati, tegar tengkuk, ya tegar tengkuk. Seperti nenek moyangmu, kita sudah tahu bahwa cerita bangsa Israel saat itu di padang gurun, mereka tegar tengkuk, sungut-sungut, ya keras kepala. Jangan seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan, ya, dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Ya, kita suruh datang untuk menyerahkan diri kita, kayak seperti orang yang penjahat ya, pencuri misalnya, dia datang menyerahkan diri ke kantor polisi, pasrah ya, berserah. Nah, kita ini sebagai umat yang berdosa tentunya kita tidak luput dari kesalahan dan pelanggaran, ya kita menyerahkan diri untuk dikuduskan, ya, untuk disucikan segala pelanggaran kita, untuk mendapat pengampunan. Tuhan tunggu itu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datang berjalan ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk kita ya, untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu kembali ke dalam pertobatan. Ya. Berarti menyerahkan hidup ini tidak sekedar kita pahami ya, menyerahkan hidup pada Tuhan. Ya, kita harus tahu menyerahkan hidup itu berarti ya, ada pertobatan di situ. Untuk kembali kepada jalannya Tuhan, melakukan kembali kebenaran, hal-hal yang salah kita harus buang, ya, dan banyak hal yang harus kita lakukan, ya, dan beribadah kepada Allah agar murkanya Allah, hukuman dilewatkan ya atas kehidupan kita semua. Ya, di dalam 2 Tawarikh 30 ayat 8 ini ya, menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dikuduskan dan untuk beribadah ya kepada Allah dengan sungguh-sungguh tentunya. Di dalam suratan Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 ya, firman Tuhan berkata agar kita ini jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Kalau dulu ya karena kita masih hamba dosa, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ya, kebenaran, amin ya. Lalu kita menggunakan tangan kita, anggota tubuh tangan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ya, kaki kita melangkah pada tempat-tempat yang tidak disukai Tuhan. Tetapi sekarang menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh. Ya, bukan hanya mata, bukan hanya telinga, bukan hanya tangan, tapi seluruh dari kepala dari ujung kepala sampai ujung kaki itu diserahkan kepada Allah untuk dijadikan senjata, ya, senjata kebenaran. Luar biasa. Mau Bapak Ibu menjadi senjata kebenaran, ya serahkanlah seluruh anggota tubuhmu kepada Allah untuk dipakai Tuhan. Ya, seperti lirik tadi ya, serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Terus sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Nah, dalam nama Tuhan Yesus itu ada jaminan.
Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab tidak di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya satu nama, ya, kita harus pegang dari sekarang sampai sampai batas umur kita. Kita tetap pegang Yesus. Sekali Yesus tetap Tuhan Yesus. Sebab di dalam nama Yesus satu-satunya pengantara antara manusia dengan Bapa yang memperdamaikan hubungan kita manusia yang berdosa ini dengan Allah kembali lewat perantaraan dari Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini, di bumi ini tidak ada nama lain, tidak ada satu pun ya nabi manapun yang diagungkan oleh manusia yang olehnya nama diberikan keselamatan dari Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Pun di saat kita berdoa melandasi semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Makanya doa itu ada firman mengatakan harus dilandasi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sebab Yesuslah yang pengantara satu-satunya. Ya, sebab di dalam namanya ada jaminan, ya, jaminan keselamatan. Selain dari nama Yesus yang memberikan kita jaminan, kita punya lagi yang namanya Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat ke-5 mengatakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, ya, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sudah menyediakan kita segala sesuatu. Apa saja? Kesembuhan, ya, contohnya damai sejahtera, sukacita, ya, penghiburan, itu semuanya sudah Tuhan berikan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus sebagai jaminannya. Nah, yang namanya jaminan itu berarti menunjukkan bahwa orang yang memberi itu, ya, memberikan suatu kepastian. Ya, misalnya kita sebuah toko misalnya, ya, dia menjual suatu barang kepada kita beli barang itu, terus dia jamin, saya kasih garansi 10 tahun barang ini, mesin ini misalnya itu pompa air itu tidak rusak, ya, atau kulkas misalnya kompresornya tidak rusak, diberi garansi atau jaminan 10 tahun. Nah, berarti kalau kita pegang jaminan itu, kita merasa yakin bahwa barang yang kita beli ini benar-benar bagus, ya. Buktinya apa? Buktinya dikasih jaminan. Nah, Tuhan Yesus waktu dia naik ke surga, dia meminta kepada Bapa untuk memberikan kita penolong, ya, Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah jaminan bahwa benar-benar Bapa itu peduli, ya, bertanggung jawab atas kita semua, ya. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas murid-muridnya saat itu yang ditinggalkan. Dia berikan Roh Kudus, nah, sebagai jaminan bahwa Allah masih peduli pada mereka dan masih tetap menyertai dan memberkati kehidupan mereka semua. Nah, Roh Kudus adalah jaminan. Nama Yesus satu-satunya pengantara juga adalah jaminan bagi kita. Ya, kita melihat di dalam selanjutnya lirik pujian tadi, ya, jaminan kekal dalam segala perkara. Terus kurnya apa? Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Nah, saya teringat pada satu kisah di dalam Markus, ya, Markus 10 ayat 47. Ini Bartimeus, seorang pengemis buta. Ya, waktu dia mendengar Yesus lewat, ya, dia itu berteriak-teriak, berseru. Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Jadi dia sudah tahu Yesus itu sepak terjangnya seperti apa, ya. Tuhan Yesus dia menyembuhkan banyak orang. Saat dia mendengar Tuhan Yesus lewat, mulailah ia berseru. Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ya. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, ya, namun ia semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru ini kepada orang yang tepat, Bapak Ibu. Seringkali kita berseru, ya, minta bantuan kepada orang yang gak tepat, ya, mengandalkan orang lain. Ada firman yang mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan diri sendiri dan hatinya yang menjauh daripada Tuhan. Nah, Tuhan tidak mau kalau kita ini berseru kepada yang lain, sebab Allah kita adalah Allah yang pencemburu. Berserulah kepada pribadi yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia saat itu
minta pertolongan, ya. Akhirnya Tuhan menyembuhkan dia, Bartimeus ini dari kebutaannya. Demikian juga kehidupan kita. Ya, pada pagi hari ini kalau kita teringat akan suatu masalah yang kita hadapi, baik itu kesehatan, baik itu keterpurukan, baik itu masalah yang jalan buntu sekalipun, berserulah kepada pribadi yang tepat. Hanya kepada Tuhan Yesus yang sanggup untuk melepaskan kita dan menolong kehidupan kita. Berseru kepada Yesus di ayat yang Mazmur 55 ayat yang ke-17, kembali ya Raja Daud ini, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di saat berseru, Tuhan selamatkan. Ya. Kalau kita saja mau berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Allah, Allah sanggup. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita dan telinganya tidak kurang lebar untuk mendengar setiap doa permohonan kita. Berseru pada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Amin ya. Di dalam Mazmur juga pasal 57 ayat 3 ini tentang hal berseru ya. Bagaimana Daud saat itu, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kerap kali banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita itu yang nggak selesai, ya nggak tahu ujung pangkalnya, yang gantung masalah itu nggak selesai. Jadi, belum lagi masalah satu kelar, ya ditambah lagi masalah yang lain, ya seperti COVID ini ya, yang satu versi satu belum beres, baru ada vaksin, muncul lagi versi berikutnya, tambah lagi versi baru yang lebih dahsyat penularannya. Seperti itu ya, masalah kita mesti berganti datang. Nah, kalau kita nggak berserah kepada Allah, berseru ya kepada Allah, semuanya itu nggak akan selesai. Tapi kalau kita berseru kepada Allah yang maha tinggi, ya melebihi, ya, Allah yang maha tinggi berarti secara rohani yang melebihi apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang menyamai Tuhan. Dia yang paling tinggi, yang terutama, yang harus kita prioritaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, makan, minum, pakai akan ditambahkan kepadamu. Tidak perlu khawatir akan apa yang kamu makan, pakai, dan minum ya. Berseru kepada Allah, Tuhan yang menyelesaikan. Ya, kalau sudah selesai, ya tenang hidup kita ya, kita pasti merasakan suatu sukacita ya, ketenangan, sebab masalah itu diselesaikan. Allah yang menyelesaikan, Allah yang berperang ganti kita. Nah, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus ya. Berseru tidak cukup, tapi harus berserah ya. Percayalah apa? Dia sanggup menolongmu ya. Berserah berarti percaya. Di dalam Yesaya 26 ayat 4 firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan ya selama-lamanya. Ya, tidak mengatakan percaya kepada Tuhan saat engkau mengalami masalah ya, saat engkau mengalami sakit penyakit, saat engkau mengalami jalan buntu. Percaya kepada Tuhan, tidak. Tapi bukan saat itu saja, setelah disembuhkan, setelah ditolong kurang percaya. Tapi percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Terus menerus berkesinambungan, berkontinu, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Tuhan itu menunjukkan bahwa dia itu kekal, Alfa dan Omega. Dia tidak berubah, dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Kasihnya kekal, kuasanya kekal ya, kedahsyatannya pun kekal, gunung batu yang kekal. Oleh karena itu kita harus percaya kepada Tuhan, tidak hanya untuk sekarang ini, tapi untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya ya. Selanjutnya di dalam Matius 17 ayat yang ke-20 ya, mengatakan Tuhan Yesus bilang, menegur murid-murid saat itu ya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Kita harus percaya. Percaya berhubungan erat dengan iman ya, iman percaya kita kepada Allah, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah kita ya. Gunung ini bicara soal masalah, kita bilang pada permasalahan itu pindah, menjauh, kita hancurkan masalah itu ya dengan iman kita. Dan
paling penting di sini ya, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ternyata Tuhan itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita sering mendengar itu, tapi ayat ini mengatakan takkan ada yang mustahil bagimu. Orang percaya juga mengalami mukjizat ya, kedahsyatan kuasa Tuhan. Bagi kita tidak ada yang mustahil, asal saja percaya. Selanjutnya di dalam Yohanes 14 ya, pujian tadi mengatakan Dia akan memberi kedamaian abadi. Ya, percaya pada Yesus, berserah pada Yesus, ya Dia akan memberi kedamaian. Pada akhirnya Tuhan akan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Luar biasa. Waktu Dia naik ke surga, Dia meninggalkan itu. Damai sejahteranya nggak ikut naik, ya nggak ikut bersama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan waktu Dia naik ke surga itu dilepaskan untuk murid-murid, ya, dilepaskan untuk kita semua saat ini. Ya, ayat mengatakan damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai yang diberikan dunia ini sifatnya sementara, sifatnya semu, ya seolah-olah damai, tapi sesungguhnya tidak. Ya, tapi yang Tuhan berikan adalah damai yang sejati. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tidak perlu lagi takut ya Bapak Ibu. Tidak perlu lagi kita gelisah hari-hari ini dalam menghadapi berita-berita ya yang bisa menggentarkan hati kita. Tapi kita punya firman yang kuat yang memiliki Tuhan kita yang memberikan damai sejahteranya, itu diberikan kepada kita. Segala sesuatu di luar bisa berubah, ya, bisa tambah kacau bahkan yang di luar kita, tapi dalam hati kita damai itu tetap bekerja, damai itu tetap ya tetap hidup, tetap ada dan memenuhi seluruh hati kita. Itu yang penting. Berdoa kepada Tuhan ya agar Tuhan senantiasa memberikan damai. Kalau misalnya Bapak Ibu berdoa gitu ya, memohon sesuatu, misalnya minta Tuhan berikan kesembuhan, berikan kesehatan, berikan berkat-Mu, belum tentu saat itu diberikan. Tetapi kalau kita minta damai sejahtera, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera saat itu juga. Ya, asal kita sungguh-sungguh bertekun menantikan hadirat Tuhan saat berdoa. Ya. Selanjutnya di ayat yang terakhir di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, kita mau baca bersama ayat ini ya, dalam yang sudah ditampilkan ini, Roma 15 ayat 13, 2-3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, puji Tuhan. Ya, ini doanya Paulus ya kepada jemaat Roma. Ya, dia doa agar seluruh jemaat dan kita semua pun mengalami sukacita dan sejahtera dalam iman kita, sehingga kita memperoleh suatu kekuatan yang baru, bukan dari diri kita tapi Roh Kudus yang melimpah-limpah dalam pengharapan. Kita senantiasa berharap ya, menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ya, serahkan hidupmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Ya. Kita mau tutup dengan satu pujian, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Seperti Bartimeus tadi ya, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru pada Yesus. Ku berteriak mohon pertolongan, terdengarlah suaraku di baitnya. Betapa besar kasih setia demi manusia, kau berkorban, kau disalibkan, cucurkan darahmu untuk tebus semua dosa manusia.
jangkaunya, bumi jangkaunya. Dari tempat tinggi Dia melepaskanku dari musuh. Jadilah Tuhan perisai hidupku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Haleluya, pujilah Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami berseru kepadamu Bapa atas setiap kesesakan yang kami alami. Oh, haleluya Yesus. Engkau adalah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kehidupan kami, melepaskan kami dari musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah perisai hidup kami, kota benteng kami yang teguh. Ajar kami menyerahkan seluruh persoalan kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau pasti bertindak dan Engkau akan menyelesaikannya dan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, atas firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat Tuhan mengandalkan lagi kekuatan kami sendiri. Kami harus Tuhan menyerahkan hidup kami, seluruh roh, jiwa, dan tubuh kami, menyerahkan kekhawatiran kami, menyerahkan segala rencana dan bahkan perbuatan kami Tuhan, bahkan seluruh anggota tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu, pakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Ampuni Tuhan di masa-masa yang lalu jika kami Tuhan kurang sadar akan hal ini, tapi kami mau kami semua sebagai jemaat-Mu mau hidup Tuhan menjadi alat-alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Atas pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kehidupan kami senantiasa berseru kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, tetap mengandalkan Allah menjadi satu-satunya penolong yang dapat kami andalkan. Berdoa saat ini Bapa untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini mengalami satu coba Tuhan dalam pandemi ini, juga anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami semua dapat tetap kuat, tetap teguh, tetap berpegang kepada firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami. Berdoa untuk bangsa negara kami, para pemimpin bangsa kami, Tuhan pelihara kehidupan mereka, berikan Tuhan hikmat-Mu agar pemimpin bangsa kami dapat mengambil suatu keputusan yang berasal daripada Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengalami coba, sakit, atau yang terkena COVID Tuhan, Tuhan sembuhkan, Kau jamah mereka Tuhan. Oleh bilur-bilur-Mu kami percaya Engkau telah bekerja untuk menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan juga untuk para medis, dokter, suster, dan juga tenaga kesehatan Tuhan dalam bekerja Tuhan, agar mereka Tuhan dapat bekerja sama satu sama lain untuk dapat membantu Tuhan orang-orang yang terkena COVID ini. Juga anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, gereja Getsemani, dimanapun kami berada, mereka berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau melihat kerinduan hati mereka, kesungguhan hati kami semua yang melekat kepadamu, yang ingin senantiasa bersekutu. Engkau jamah dan lindungi juga. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Bapak Gembala kami, berikan kesehatan, rahasia firman-Mu, hikmat-Mu Tuhan, lebih lagi Bapak Gembala kami. Berdoa untuk ibadah kami juga, agar Tuhan hadir di dalam setiap ibadah kami. Biarlah kami dapat merasakan hadirat Tuhan dan merasakan Tuhan firman-Mu untuk menjawab setiap persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan doa pagi dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kelepasan, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk hidup nikah kami semua, juga untuk keluarga, anak-anak, orang tua, juga pelayanan kami, pekerjaan yang kami lakukan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu bahwa Allah yang mengerti, Allah tahu yang terbaik dalam kehidupan kami semua. Kami hanya sebagai hamba-hamba-Mu, kami hanya melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Roh Kudus yang memimpin menuntun kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.